perlindungan anak dan kekerasan perempuan yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kekuasaannya pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti satu kegiatan yang cukup penting buat kita, yaitu penyuluhan hukum fokus pada perlindungan anak dan juga terhadap perempuan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan rahmat akan sampai kepada kita umatnya, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi memang benar. Untuk tahun 2021 ini hanya satu desa, yang Desa Ulkuta yang melaksanakan penyuluhan hukum, karena kegiatan ini dilaksanakan dan dialokasikan anggarannya oleh pemerintah desa berdasarkan fakta yang ada. Jadi ayah Anda mengalokasikan kegiatan ini, anggaran ini, karena beliau setelah berkonsultasi dan sesuai informasi dari tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, sesuai pemantauan tentang angka kriminalitas yang terjadi khususnya Desa Ulkuta, sehingga Bapak Kepala Desa menganggarkan ini dalam rangka pencegahan. Artinya meminimalisir sedini mungkin agar supaya ini tidak meningkat kejadian-kejadian seperti itu, sehingga beliau melakukan kegiatan yang namanya penyuluhan hukum yang lebih fokus pada perlindungan anak dan untuk meminimalisir tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena kekerasan dalam rumah tangga ini yang paling banyak jadi korban adalah perempuan, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah hari ini juga akan dihadirkan juga pemateri dari tingkat kabupaten, pun ada dari pihak kepolisian ya sebagai penegak hukum dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita khususnya masyarakat Ulkuta tentang apa sebenarnya yang menjadi larangan, kemudian disebut kategori yang bagaimana itu kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Jangan sampai nanti sudah terjadi. Begitu juga untuk perlindungan anak. Ingat ya, berarti dalam mari mengajari anak. Karena yang sepengetahuan kami, ketika kita melakukan kekerasan terhadap anak, itu tidak harus keluarganya yang melapor, mungkin yang lewat saja melihat itu bisa melapor kepada pihak yang berwajib tentang kejadian seperti itu, karena memang kita agak ketat peraturan khususnya perlindungan anak. Bisa kita akan kena pasal berlapis. Nah ini sebentar nanti akan dijelaskan, karena banyak, ada beberapa kemarin sempat terjadi di Desa Ulkuta dan itu ada kasusnya terjadi bahwa ketika melakukan kekerasan terhadap anak berakibat hukum. Ini saya berharap setelah penyuluhan hukum ini kawan atau sekalian bahwa kegiatan ini memang telah dikoordinasikan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Ayah Anda menyampaikan bahwa memang fakta di lapangan seperti ini, sehingga pemerintah desa harus melakukan penyuluhan hukum. Insya Allah sebentar para peserta kami berharap untuk bisa mengikuti dengan baik dan bisa menyalurkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir tentang sosialisasi atau penyuluhan yang kita terima hari ini. Insya Allah bisa menyebar ilmu ini agar supaya kita saling menjaga diri dan saling mengingatkan bahwa sesungguhnya perlindungan perempuan, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial kemasyarakatan khususnya yang ada di Desa Ulkuta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kecamatan, ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat dan juga pendamping sosial dari tingkat kabupaten yang melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan atas persetujuan kita bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyuluhan hukum di Desa Ulkuta tahun 2021 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapan terima kasih saya mewakili Kementerian Sosial, mewakili Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara,
kepada Pemerintah Desa Olohuta, Kecamatan Atinggola, melalui Kepala Desa, karena telah mengundang kami dalam rangka penyuluhan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tak lupa juga yang kami hormati Sekretaris Desa dan jajarannya, juga Ketua BPD beserta anggota yang hadir, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, tim penggerak PKK, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, apalagi tokoh yang berkulit ini, tokoh-tokoh yang berjual di sana, ya. Pokoknya semua tokoh yang hadir pada pagi hari ini, yang kita tahu bersama bahwa tugas atau kerjaan di rumah itu mungkin masih banyak Bapak Ibu ya, tetapi karena menghargai undangan kami, maka Bapak Ibu bisa menyempatkan hadir pada kegiatan pagi ini. Tentunya kita sebagai umat manusia yang beragama, baik Islam, Kristen, dan lain-lain, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mempertemukan kita hingga saat ini kita bisa merasakan nikmat dalam bersosial, berkeluarga, dan beragama. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, yang kami hormati, perkenalkan ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak piara. Gitu ya. Jadi kalau tidak baku kenal maka tidak baku sayang. Begitulah konsep Nabi. Bayangkan belum ada jaringan, status di mana-mana. Baru IP, kalau semua toir kan lebih bahaya. Jadi jangan sampai bahas status yang menyinggung orang lain, apalagi menyinggung pemerintah desa, menyinggung BPD, pokoknya yang menyinggung, apalagi menyinggung nama, itu bahaya. Kejadian saya pernah mendampingi anak. Jadi ceritanya anak ini sekolah di Bengong, ada antar sekolah. Tiba-tiba di sekolah ada baku cekcok dengan kepsek, ada baku slek. Akhirnya karena orang tua ini tidak paham, dia bahas status. Di kepsek bikin begini. Memang betul itu. Tetapi karena ulah status itu, akhirnya Polres ada undang ibu ini. Akhirnya Polres undang karena si kepsek ada lapor. Ya, keberatan. Jadi memang betul ini kejadian ya. Misalnya ada yang mau mengkritisi pemerintah, silakan. Tapi ingat, hati-hati lewat Facebook, karena desa atau pokoknya kamu itu bisa lapor. Contoh di desa Sablang, ada yang mengkritis di Facebook, tinggal ada bunga dan lapor. Jadi bye-bye dengan Facebooknya, bye-bye dengan status Pak Bu. Untungnya orang tua apalagi yang usia lansia tidak pakai HP, tidak ada di sini ya. Oke, alhamdulillah. Nah ini sosial media. Nah sosial media ini adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online. Ya, jadi ada istilah dunia maya dan dunia nyata. Ada dunia gaib ya. Nah ini lanjut.
perilaku anak akibat sosial media. Saya mau tanya, siapa DP anaknya di sini yang sudah memiliki masalah seperti ini? Ada tangan yang ada, atau DP adik, atau DP keponakan? Daya juang lemah, maksudnya dia so gampang menyerah, mentalnya di bawah, malas belajar, malas membaca, selalu ingin dipuji, kurang peduli. Ada di sini? Belum ada ya? Ya, lain. Hati-hati kalau sebegini anak sobat boleh rasa-rasa HP sama anak so boleh kira-kira mau tarik. Dia bahasanya main belajar ya, tapi ya lanjut. Dampak psikologi game online pada anak. Yang pertama, mengajarkan kekerasan fisik dan verbal. Di sini ada yang, itu lagi yang itu. Maka itu biasa anak-anak saya sebut di Kecamatan Anggrek. Contoh di desa T, sebutnya inisial. Ada kasus anak-anak kakak gara-gara HP juga ini. Ternyata DP mama ini marah, DP anak orang pukul. Akhirnya apa? Ini mama bela anak, dia pukulin anak satu. Sumpah pelapor. Dia tahan 3 bulan minimum di Polsek Anggrek. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa ketika ada masalah tentang anak, orang tua jangan terlalu ikut campur sampai bawa pukul anak orang lain itu. Solusinya adalah alihkan senior, maksudnya jangan pukul balik ini anak yang bisa dia pukul. Akhirnya apa? Sebab pelapor di polsek. Jadi baik-baik di mana pun kejadian seperti itu. Di sini tidak ada ya orang tua yang membela anak kalau yang pukul anak orang lain. Oh. Ada juga. Ada. Oh iya? Oh, untung saya bukan bagian sini. Saya bagian Anggrek dengan bulan. Oh 3 bulan ya? Lihat. Masuk penjara itu lagi. Ya. Tidak ada. Tapi jangan ngomong. Anak mudah marah dan emosi dan sebagainya. Lanjut. Bahaya game. Kenapa saya pilih game? Karena ini menjadi masalah saat ini, apalagi sekarang lagi COVID dan lain sebagainya. Anak menjadi malas belajar, kerusakan mata. Ini pernah kejadian. Mata coba cek atau coba di dokter mata, pasti ada masalah. Jangan ke anak, itu pun coba cek atau tiba coba cek. Mahal itu operasi itu. Makanya kurangi main HP. Tidak mau bersosialisasi, waktu belajar terganggu, apalagi prestasi anak menjadi kurang. Terlambat, akhirnya malas berangkat sekolah dan kurang fokus dengan mata pelajaran. Di sini ada anaknya yang sering juara, gara-gara HP sudah juara, tidak ada ya? Oh ada juga ya? Yang lain ada. Lanjut. Pornografi, narkotika, sahabat yang juga tawari narkotika lewat mata. Jadi ini pornografi, ini video bokep, sama dengan bisa menghirup narkotika. Banyak orang tua takut anaknya kena narkoba, sehingga melarang bermain di luar rumah. Namun sekarang ini anak-anak diberi kebebasan
untuk mengakses wifi internet tanpa ada pengawasan dari orang tua. Dan ternyata anak menjadi kecanduan pornografi lebih berbahaya dari narkoba. Ada yang begitu? Tolong, ketika anak-anak menggunakan HP, orang tua tetap harus mengawasi, ya, mengawasi anak yang menggunakan handphone, karena dampaknya itu sangat parah. Lanjut. Nah, ini dampak pornografi. Anak menjadi mudah terangsang sehingga sering onani, bahkan berzina. Kerusakan otak yang tidak bisa membedakan salah dan rasa malu, melakukan penyimpangan dan kejahatan seksual. Ya, ini jadi hati-hati. Ini gara-gara HP ini banyak anak-anak kita rusak. Lanjut. Ini 96% anak Indonesia pernah melihat membuka konten negatif. 36% orang tua tidak tahu. Jadi tolong ya, saya mau wanti-wanti ini. Kalau perlu anak PHP itu, ya, email nanti tolong disampaikan ayah. Email itu pakai email orang tua, jangan pakai email anak, karena bisa berbahaya. Lanjut, ini peran orang tua. Nah, orang tua harus bisa membatasi penggunaan internet, khususnya HP pada anak. Dampingi. Apabila anak bermain, dampingi dia dan pilihkan mainan atau tontonan yang mendidik. Beri penjelasan bila ia bertanya. Memang kalau di wilayah gaul itu, kalau maaf, seringkali tidak ada yang berdampingi, karena mungkin sibuk di gunung kasihan, sibuk di laut kasihan, dan lain sebagainya. Akibatnya anak itu sering bermain sendiri. Tetapi tolong buat aturan yang tegas. Dalam rumah harus ada aturan yang tegas dan jelas mengenai etika menggunakan internet. Berapa lama boleh pakai HP dan seterusnya. Bantu bebas dari adiksi. Penting bagi orang tua, stop penggunaan HP ketika makan. Tolong ketika makan jangan berpegang HP ya, baik orang tua, suami, istri. Lagi-lagi mungkin gara-gara selingkuh dan lain sebagainya. Kenapa saya sebut selingkuh terus? Karena di Polres itu bagi semua DP kasus. Orang tua harus memberikan contoh. Jangan bermain HP di hadapan anak. Ada yang begitu? Ada. Berarti dari pertama saya menjelaskan sampai sekarang ada sambungan. Saya ke orang kuning itu yang terjawab ada terus. Jangan membuka dan menyimpan video porno. Nah, ini untuk orang tua ya. Kejadian di Adat. Saya tidak mau cuma desa. DP orang tua ada video porno. Pas orang nonton, DP anak di situ ada. Akhirnya apa? Ini DP anak ini masih begini. Dia dapatnya DP teman yang laki-laki. Orang laki-laki. Dia dapatnya DP teman 3 orang. Ada bab setubuhnya kecil. Bapak langsung di polsek. Oh, karena anak-anak di bawah umur sekali. Akhirnya kasus dimediasi. Jangan sampai orang tua gara-gara anak yang akan masuk penjara. Hati-hati Pak Bu. Makanya setelah kegiatan ini saya berharap pemerintah desa dan DPD tolong buatkan perdes tentang keluarga dan tentang anak.
Jadi itu dianggap. Jangan membuka situs porno. Perkuat pendidikan agama. Kalau tadi Pak Imam ayah, ya tolong Pak Imam minta tolong kalau bisa setiap di masjid anak-anak, ibu-ibu dan orang tua laki-laki diberikan pencerahan terkait agama, bahwa anak istri itu harus menjadi tanggung jawab imam. Pada saat di yaumul akhir nanti, suami ini bertanggung jawab terhadap ibu dan anak. Imam semoga surga, karena anak dan istri kurang baik, kalau memang dia masih akan ditarik. Ya, lagi-lagi ini tanggung jawabnya berat. Ya, mungkin itu materi tentang mendidik anak di era digital. Dari pertama sampai terakhir ada semua. Lanjut lagi. Sebelum mau lanjut, saya mau kasih game. Boleh? Boleh? Ya. Kalau soalnya mungkin semua ngantar, sudah pulang. Ya tidak ya, saya mau kasih permainan. Boleh ini? DP game gampang. Saya mau tanya terkait materi yang pertama. Kesedih. Kalau ada yang tahu angkat tangan. Ini mengetes daya ingat, jangan sampai pada saat pulang apa yang disampaikan tidak masuk dan bahkan bakal pantul. Kira-kira anak itu berusia berapa sampai berapa? Tidak hadir ini dari panitia ini. Kalau yang bisa menjawab begini, ya berarti ada hadiah konsumsi dengan uang transport. Bagus. Di sini tidak ada kasus aborsi anaknya, tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Ya hati-hati, apalagi kalau ada pasangan yang hamilnya luar nikah, perempuan dan tidak mau menikah, akhirnya dia aborsi ya. Ya baik-baik nanti dengan itu, karena anak itu pun yang masih di perut. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya ini Bu, kekerasan. Nah ini, jadi dalam keluarga itu yang tadi di halaman 21, halaman 21 ya, sudah lewat ya, itu tadi di bawah ya, itu ke atas tadi. Oke, lagi ya, lagi ya, itu jadi Bu, dalam keluarga itu ada istilahnya kekerasan fisik, psikis, seksual, tuh. Ini kekerasan fisik. Nah,
kita masuk ke keluarga dengan anak. Masih mau ini? Fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Jadi ketika anak mengalami kekerasan fisik, itu tadi mengakibatkan rasa sakit. Contohnya memukul anak, itu masuk di undang-undang. Membanting anak, itu masuk di undang-undang. Begitupun membanting istri, memukul istri, itu masuk di undang-undang KDRT. Mencakar anak, mencakar istri ada. Mencakar itu gimana? Mencakar, bakal ikut itu. Ya, membenturkan kepala istri dan kepala anak. Ada ya? Menggigit istri. Ada juga. Ini asal. Sebab begini ini. Iya. Ini asal mengguncang-guncangkan tubuh anak dan istri ada. Maksudnya anak istri yang ada juga. Melempar istri dan anak. Ada juga. Oh, tidak ada. Membakar anak dan istri ada juga. Memaksa makan cabai. Nah, ini yang gagak ini. Memaksa anak memakan cabai. Hati-hati. Di Gorontalo Utara itu banyak gereja. Tapi kalau terlanggar bekas mantan gereja pak anak-anak bisa masuk di kekerasan fisik. Detes besok. Meracuni anak dan istri ada. Ya, yang mencakar dengan menggigit ini yang luar biasa. Berarti bakal ikut ini suami istri ini. Ya, ada orang yang bertunangan bagi mencakar begitu. Ada yang masih cewek di sini? Yang masih cowok? Ada tenaga anak. Hati-hati Pak Bu. Kalau begitu di sini hati-hati, karena ketika anak sudah tidak bisa sekolah, suruh bekerja di kobong dan di laut, ada pidananya. Perkawinan anak ada di sini. Anak-anak sok kawin di bawah umur Ada. hati-hati. Ini ada undang-undang eksploitasi anak. Jadi menikahkan anak bawah umur itu berbahaya. Sekarang itu anak yang boleh nikah itu perempuan 19 tahun ya, laki-laki 21 tahun. Ya, anak dijual untuk membayar hutang dan lain-lain. Dua itu, kawin muda anak-anak sok kawin masih kecil masih umur 16 itu berbahaya. Kalau yang kedua mau suruh bekerja anak-anak, di sini ada. Hati-hati Pak Bu. Anak yang tidak disekolahkan baru dia suruh bekerja di tobong atau di laut, hati-hati. Lanjut. Di halaman 27. Halaman 27. Nah, ini dampak, DP dampak kekerasan. Jadi baik fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya ada dampak terhadap istri dan anak. Coba lihat, boleh rasa-rasa kalau pulang ke rumah, cek terapi istri Pak dan terapi anak. Kalau dia mengalami kekerasan fisik, pasti dia selalu merasa tidak dihargai. Itu poin pertama. Kalau psikis, merasa tidak dicintai. Kalau dia mengalami kekerasan seksual, rendahnya rasa dihargai dan sebagainya. Di kota Gorontalo banyak perselingkuhan yang terjadi. Jadi sumber rasa-rasa, insya Allah sih tidak ada.
penelantaran. Nah, ini. Oke, mungkin dibatasi sampai di situ untuk materi pertama. Bahwasannya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyuluhan hukum di Desa Uluhuta. Salam dan salam terlupa pula tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu berpengetahuan. Dalam kesempatan ini saya selaku Babin Kantipmas atau mewakili Babin Kantipmas dan Bapak Kapolsek akan membawakan sedikit materi, karena seharusnya materi ini harus dibawakan dari pihak penyidik atau Kanit Reskrim Polsek Katinggola. Jadi materi ini mungkin sering terjadi di Desa Uluhuta ataupun wilayah hukum Polsek Katinggola. Mau perkenalan Pak Ustaz? Mau perkenalan lagi? Oke. Berarti yang belum bapak saya di sini. Mohon maaf, yang lain boleh pakai masker. Atau ada dokumentasi. Ya, perkenalan dulu ya. Nama Zulkarnain Purumuduyo, pangkat brigadir, NRP 92060012. Tempat tinggal di Kota Mobagu. Tempat tinggal di Desa Munggupo, Kecamatan Katinggola. Kebetulan bunda dari Desa Uluhuta itu adalah tante saya sendiri. Ya. Jadi materi yang saya akan bawakan ada dua. Yang pertama tentang 351 atau penganiayaan. Kemudian yang kedua tentang KDRT. KDRT. Apa itu KDRT? Yang pertama yaitu 351 atau penganiayaan. Penganiayaan itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Yaitu pasal 351 ayat 1, pasal 351 ayat 2, dan pasal 351 ayat 3. Yang pertama penganiayaan ringan. Apa itu penganiayaan ringan? Penganiayaan ringan yaitu pemukulan yang terjadi yang dibuktikan tentang alat bukti atau visum, yang dibuktikan dengan visum repertum dari pihak Puskesmas Katinggola yang menandakan bahwa ini pemukulan ringan. Jadi pemukulan ringan ini bukan ada pukul, bukan ada pijat. Yang ringan benjol, ada pemukulan benjol kepala, memar. Tapi untuk melaporkan jangan tunggu 3 hari, Bapak Ibu. Jangan tunggu 3 hari 4 hari so hilang baru melapor. Jadi bukannya salahnya biasa masyarakat belum ada pukul orang polsek tidak menerima. Kita sudah ada pendidikan tipas masing-masing desa. Biasa musyawarah. Ini kalau bisa ya. Apabila terjadi pemukulan, visum dulu. Itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Visum dulu, kemudian musyawarah. Yang takutnya di sini korban bersikeras untuk melapor. Sudah 3 hari 4 hari musyawarah. Untuk melaporkan kembali ke pihak penyidik akan dibuatkan visum pengantar dari Polsek Katinggola ke pihak Puskesmas Katinggola. Jadi memeriksa hilang. Mau 3511, 3512, ringan berat
Kalau saya rasa kalau berat tetap masih ada. Cuma kalau yang 351 ayat 1 yang ringan tetap sudah hilang. Karena dia memaksa dia. Jadi jangan tunggu tuh 3 hari 4 hari musyawarah. Kalau bisa lapor dulu. Kalau pihak dari Polsek bilang atau hubungi Babin Kantimas dulu. Bilang komandan, sekarang mau visum dulu. Sekarang mau visum dulu komandan. Dan visum, admin visum itu bukan di kepolisian. Administrasi visum bukan di kepolisian. Itu ditentukan dari pihak Puskesmas Atinggola. Sekarang ini sekitar 50.000. Dan itu ditanggung korban. Itu ditanggung korban. Jadi bukan Polsek minta doi. Program Bapak Kapolri yang sekarang ini tidak ada lagi penyidik minta ke masyarakat. Program Bapak Kapolri ditiadakan yang begitu. Jadi kita pelayanan masyarakat. Jadi bukan Polsek tidak terima, tidak. Kendalanya di situ Bapak Ibu. Kami melapor dong tidak mau terima. Kalau ada pukulin 3 hari yang lalu, kita sudah hilang. Membuktikan 351 itu Bapak Ibu, yaitu saksi ahli, alat bukti. Saksi ahli itu yaitu visum dari pihak kesehatan. Untuk 351 sudah jelas, Bapak Ibu. 351 sudah jelas. Karena saya tidak mau kembali lagi. Sudah jelas tentang pemukulan? Sudah jelas? Sudah. 351 ayat 2 saya rasa jelas karena itu penganiayaan berat. Itu walaupun sudah 3 hari 4 hari saya rasa masih ada bekas. Itu berat. Itu yang 351 351 ayat 3 penganiayaan menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi itu bisa ditambah dengan pasal pembunuhan. Bedanya lagi dengan beberapa orang, ini baru cerita 351, baru oknum. Ada juga namanya CS atau pengeroyokan. Mana anak muda aja? 351 sudah jelas. 351 ayat 1. Jadi bukan ada tiba pukul kombawalas kombibalas 351 Bapak Ibu. Ini bukan mau nipu datang orang bapak pukul kombawalas kamar ada pinjam kombalas 351 penganiayaan atau penganiayaan. Untuk melapor penganiayaan dipukul. Bukan kontak fisik antara kedua belah pihak. Bukan kontak fisik antara kedua belah pihak. Penganiayaan dipukul, penganiayaan pemukulan. Penganiayaan itu pemukulan, bukan kontak fisik, adu jotos, bukan. Ini yang begini biasa, anak muda yang begini nih. Jadi mau melapor ini bukan ada bakal yang mau melapor 351. Penganiayaan kan dipukul, silakan melapor. Kalau hanya adu jotos bisa melapor, tapi menjadi 2 laporan polisi aja. Adu jotos bisa kedua belah pihak melapor, tinggal dibuktikan dari visum Puskesmas Atinggola. Mana yang berat dan mana yang ringan. Apabila terbukti kedua belah pihak bisa masuk atau tidak, namanya perkara split atau perkara silang. Ada perkara split atau perkara silang. Boleh saya masuk supaya saya tidak tanya lagi kalau sudah supaya jelas ini.
bisa kedua belah pihak melapor, menjadi 2 laporan polisi di situ dan 2 visum. Bedanya cuma visum ringan dan visum berat. Visum ringan dan visum berat. Mungkin kalau yang ringan ancamannya 3 tahun masuk. Mungkin yang berat 5 tahun, itu beda 2 tahun. Itu ancamannya di KUHP, kita menghukum pidana. Kita polisi tidak bisa bilang biasa tersangka. Jadi belum serta-merta kita putuskan ancamannya 3 tahun 5 tahun. Di pengadilan diketuk 3 sampai 5 tahun. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah kuasanya dari pengadilan. Sudah jelas? Yang mudah-mudahan itu Pak. Kemudian satu, kenapa ada masyarakat melapor di kepolisian kali pulangkan? Sobat kalai datang melapor mago lagi. Karena ada BAP, laporan polisi, ini contoh bukan desa Luta, ada desa lain. Pada saat itu saya piket dan saya terima laporan. Saya tanya kejadian di mana, kata di Kuantan. Selang 3 menit saya tanya lagi. Saudara saya berada di Kecamatan Tinggol. Saya tanya ketiga, suka tidur yang saya periksa. Jadi kami bukan menolak, kalau bisa kembali dulu. Karena kalau pengadilan mungkin pagi jam 7 datang. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudah, jelas. Karena sudah jelas, dia setiap pertanyaan lagi. Kalau sudah jelas 351 dia pertanyaan. Kemudian ada lagi tentang 170 atau pengeroyokan. Biasa ada laporan 351 tambah 170. Jadi contoh Pak Pudin mungkin dikeroyok 3 orang. Laporannya itu bisa 351 170. 351 170 itu bisa dua-dua bersamaan. Yang penting dikeroyok. Berarti lebih dari 1 orang. Dikeroyok itu berarti lebih dari 1 orang. Itu pengeroyokan namanya. Bukan juga pancing untuk orang kongkor balas. Bukan seperti itu. Mungkin agama dia. Kalau untuk istri, setiap istri berhak untuk menghormati suaminya. Ya, kalau karena di kakak itu jelas suami itu nomor 1. Suami itu jelas akan mempertanggungjawabkan semuanya yang berhubungan dengan anak dan istri. Itu poin pertama. Kedua, anak diwajibkan untuk mencintai keluarga, masyarakat, dan teman. Jadi anak itu berhak mencintai keluarga, masyarakat, dan teman-temannya. Begitupun dengan istri, mencintai keluarga, tetangga sekitar, dan semuanya. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Jadi apa yang Pak Rojo Kuning dan tadi bahwa ternyata anak-anak ini banyak melakukan pelanggaran, oke, betul itu. Tapi di sini bahwa anak mempunyai kewajiban seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, jika orang dewasa melakukan pelanggaran baik memukul anak 3 tahun, sepertiga. Jadi siap-siap sekitar paling tidak putusannya 10 kalender, 10 tahun. Tadi gitu ya. Itu untuk orang tua. Kalau untuk anak yang melakukan pelanggaran, nah
dihitung lagi. Kalau itu kasus misalnya menyetubuhi itu cewek atau orang lain, maka sanksi 2 tahun di lembaga anak. Macam kurikulum sekarang ada 18 anak sudah di lembaga pembinaan khusus anak. Di sini ada yang usia 17 tahun? Tidak ada ya? Nanti kasih tahu ke anak-anak lipat dan ibu dengan keluarga bahwa anak-anak itu ketika melakukan pelanggaran tetap ada sanksi. Jangan anggap lolos, ada sanksi. Selama dia sudah berusia 12 tahun melakukan pelanggaran di atas 7 tahun, dia mendapat sanksi, Pak ya. Jadi tidak ada istilah anak kalau mau bikin pelanggaran kok berapa dia tidak. Baik, saya langsung ke sini. Adopsi anak. Ini pertanyaan lipat. Siapa tahu ada yang mengangkat anak. Di sini ada yang suka yang selama belum dapat anak? Ada? Oh, oke. Dan kalau berencana untuk mengadopsi anak, ini DP aturan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 1 kode ke bawah. Terus di pasal 1. Ya. Anak angkat itu adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung ke orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut. Karena beliau di sini orang suami, orang angkat, maka otomatis dia akan jadi anak angkat orang tua anak. Jadi memang ibu punya hak, tetapi dibatasi. Lanjut ke pasal 2 bawah. Pasal 2. Ya. Pasal 2. Pasal 2 pengangkatan anak. Sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami tentunya pertama-tama memohonkan maaf atas ketidakhadiran Pak Kepala Badan Kabupaten Gorontalo Utara. Berhubung beliau mendisposisikan kepada kami karena lagi ada di luar daerah, dan kami mohon maaf juga Ayah karena keterlambatan kami tadi harus ke SMK Kesehatan dulu untuk melaksanakan sosialisasi. Dan pada saat ini mungkin karena waktu juga kami akan mempersingkat. Saya sebagai penyuluh narkoba Bapak Ibu dan nanti juga yang sebentar dari seksi pemberantasan. Sehubungan dengan kegiatan hari ini sebenarnya terkait penyuluhan hukum, jika masih ada kesempatan waktu Ayah, saya minta izin sebelumnya ya, mungkin akan didahulukan untuk penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jika masih ada kesempatan, tolong berikan kami kesempatan juga untuk mensosialisasikan, karena kebetulan desa ini belum pernah kami intervensi sosialisasi bahaya narkoba, sehingga Bapak Ibu bukan hanya mengetahui penindakan hukumnya seperti apa, tapi sebagaimana bahayanya narkoba itu. Jadi mungkin kalau memang masih ada waktu, izinkan kami setelah ini akan dampak penyalahgunaan narkoba itu seperti apa secara singkat. Dan mungkin untuk mengawalinya langsung saja ada Anugerah, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah. Di BNN Kabupaten Gorontalo Utara, saya sebagai penyidik di bidang pemberantasan. Terkait tentang penyuluhan hukum di bidang narkotika, terkadang ada beberapa persepsi yang salah di masyarakat mengenai narkotika. Terkadang kita memandang narkotika sebagai sesuatu hal yang tabu, tetapi ternyata di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, justru Indonesia juga membutuhkan narkotika.
dan diatur juga oleh undang-undang bahwa undang-undang mengatur mengenai ketersediaan narkotika di Indonesia, tetapi dengan tujuan tertentu. Di Indonesia ternyata Bapak Ibu tidak 100% dilarang. Indonesia juga butuh narkotika, tapi dengan hanya dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tujuan kedua untuk kepentingan medis atau kesehatan. Jadi narkotika juga dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat, tetapi dalam dosis tertentu. Ya. Nah ini kita lihat pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia. Nah kalau kita lihat garisnya itu, yang di sebelah kiri atas di negara-negara Eropa itu sebenarnya pembuat narkotika terbesar di Indonesia. Ada Inggris dan Amerika. Itu pembuat narkotika terbesar. Juga salah satunya Meksiko untuk dibunuh Amerika. Nah, kalau barang yang ada di Indonesia itu saya bisa berani bilang 100% semua dari Cina. Barang yang ada di Indonesia saya bisa pastikan itu 100% barang dari Cina. Di Cina, pedagang, maksud saya bandar di Indonesia beli narkotika di Cina harganya 20.000. Dia jual di Indonesia per gram 1.500.000 atau bahkan ada yang 3 juta. Luar biasa berapa kali untungnya itu. Dia beli 1 gram 20.000 di Cina, kalau ke Indonesia dia jual 1 gram di Cina 1,5 juta. Kira-kira itu sudah berapa kali lipat. Nah kalau kita bisa bilang bahwa bahasa ininya narkotika itu bisnis yang sangat menjanjikan, tetapi juga sangat berisiko. Bagaimana tidak banyak orang bisa tergiurkan dengan narkotika ini. Beli di Cina, justru anehnya lagi di Cina dia bikin peraturan, silahkan bikin narkotika di Cina, tapi jangan pakai di Cina. Ini lucunya Cina ini, dia suruh bikin narkotika di Cina, tapi jangan pakai di Cina, jual. Dia jual murah sampai di Indonesia 1,5 juta per gram. Luar biasa untungnya pada hari ini. Nah, kalau masalah jalur bagaimana bisa masuk ke Indonesia, next dulu. Nah ini 80% penyelundupan narkotika itu melalui jalur laut. Barang dari Cina masuk ke Thailand, dari Thailand masuk ke Malaysia, dari Malaysia masuk ke, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan. Dari Kalimantan kirim ke Sulawesi Selatan masuk Sulawesi Barat masuk Sulawesi Tengah, akhirnya masuk di Gorontalo, dan terakhir dia melewati Gorontalo Utara menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Jadi itu jalur-jalur penyelundupan. Tapi saya pernah, kalau misalkan dari BNN pusat itu melakukan tapping itu melakukan penyadapan, saya belum pernah menemukan barang dari Kalimantan langsung ke Gorontalo. Biasanya barang dari Kalimantan ke Sulawesi Selatan dulu, dari Sulawesi Selatan masuk ke Palu baru ke Gorontalo. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Filipina juga mengirim barang juga langsung ke Gorontalo melalui pelabuhan Gorontalo Utara. Itu juga yang menjadi pengawasan kami khususnya di bidang Kabupaten Gorontalo di bidang pemberantasan. Nah jadi kalau secara jalur penyelundupan ini memang sebagian besar atau 80% melalui laut. Ya, next Bu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bandar untuk membeli benda tersebut? Ya, bagaimana cara bandar untuk membeli benda tersebut? Pada umumnya ada 3 cara bandar untuk membeli benda tersebut. Yang pertama melalui media sosial dan website. Itu kita bisa lihat di Google Chrome, tapi sangat rahasia. Itu yang pertama dan yang paling umum.
Yang kedua melalui deep web. Ada yang tahu deep web ini anak muda? Tidak ada. Nah, deep web itu kalau bahasa komputernya Bu, dia bagian paling terdalam dari internet. Itu sangat dalam, tidak mudah dijangkau. Dia sangat dalam sekali di bagian internet. Kemudian dapat kita temui toko-toko narkotika, bahkan bukan hanya narkotika, toko-toko senjata api juga banyak di deep web. Perdagangan manusia juga ada di deep web. Nah, kemudian kadang juga mereka menggunakan mata uang kripto. Namanya mata uang kripto itu tidak terdaftar di bank manapun. Namanya mata uang kripto. Sehingga pembeliannya sangat sulit sekali untuk dilacak. Dia pembelian menggunakan satelit melalui mata uang kripto. Kripto ini tidak terdaftar di bank manapun. Di bank dunia manapun itu tidak ada, di IMF tidak ada, di BI tidak ada. Itu namanya mata uang kripto. Ini sehingga pelacakan terkait pembelian narkotika itu sangat susah dilakukan. Jadi ini ada 3 cara mengenai proses pengadaan atau bagaimana cara membeli barang tersebut dari Cina. Next. Nah, di Indonesia setelah dibeli ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang membantu barang tersebut bisa masuk ke Indonesia adalah orang-orang ini. Nah, kita tidak tahu, tidak menutup kemungkinan bahwa oknum-oknum ini yang kemudian membantu, bisa saja orang BNN itu sendiri yang membantu. Kita tidak tahu kenapa bisa masuk sampai di, bisa saja ada pihak bea cukai pada saat di pelabuhan dan sebagainya, bisa saja polisi pada saat pengantarannya, bisa saja jaksa, bisa saja hakim, bahkan bisa saja sipir di lembaga pemasyarakatan, tentara, politisi, BNN dan sebagainya. Kita tidak tahu oknum-oknum siapa, kan? Bisa jadi ada. Dan ini sangat memprihatinkan. Contoh kasus Ibu next. Ini, lapas menjadi sarang narkoba. Ternyata bandar setelah masuk ke dalam lapas, yang heran saya tetap juga bisa melakukan pengendalian terhadap barang yang masih ada di luar ini, masih dalam kendalinya. Entah dia melalui handphone atau melalui apa. Bisa saja juga ternyata di dalam lapas ada peredaran narkoba. Yang anehnya juga dari kami, ketika kami melakukan sidak ke lapas, melakukan inspeksi mendadak ke lapas, barangnya hilang. Presiden Jokowi sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Dan lebih parahnya lagi, peredaran gelap narkoba sekarang bukan hanya untuk public figure Bapak Ibu. Kalau kita lihat di televisi, pejabat-pejabat, artis-artis Bapak Ibu ya, menyalahgunakan sabu, ganja, dan lain sebagainya. Mirisnya Bapak Ibu, sekarang narkoba itu bukan lagi hanya disasarkan kepada mereka. Ini mirip-mirip COVID, mirip-mirip Corona Bapak Ibu. Dia tidak lihat dari aparat desa, dia tidak lihat Bapak Ibu sebagai aparat desa, sebagai masyarakat. Semua bisa terpapar bahaya narkoba ini. Jadi salah satu, kalau COVID kita pakai protokol kesehatan, pakai masker. Nah, protokol kesehatan, cara pencegahan daripada narkoba ini adalah edukasi. Sebanyak-banyaknya kita edukasi. Saya tertarik tadi dari narasumber yang pertama menyampaikan bahwa utama kita mengadopsi anak adalah kesejahteraan anak. Nah, saya perlu sampaikan, memang penyalahgunaan narkoba di Gorontalo Utara ini belum sampai ke jenis-jenis golongan narkoba seperti ganja dan sabu. Tetapi yang paling marak di sini lem aibon Bapak Ibu. Dan kami di BNN Kabupaten Gorontalo Utara itu sudah merehab sekitar 30 klien. Telah kami rehab dan paling banyak adalah penyalahguna lem aibon. Seperti itu. Dan ini tidak bisa disepelekan karena sampai sekarang ini terus berlanjut ya, untuk 30 klien ini terus kami rehab sampai sekarang. Dan sekarang ini kami juga perlu sampaikan ada program yang namanya izin ayah dan juga aparat desa, program desa bersinar sesuai ketentuan Kemendagri nomor 12 tahun 2019. Isinya tentang semua unsur, baik itu dari lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, dan desa harus melaksanakan program P4GM.
Nah, program FKN itu adalah program pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Salah satunya adalah program Desa Bersinar. Kemarin kami telah mengukuhkan 25 desa. Salah satunya adalah 2 desa yang ada di Gentuma, itu Desa Ipilo. Dan mereka alhamdulillah sudah melaksanakan program Desa Bersinar ini. Jadi sekali lagi ini program nasional sesuai dengan Kemendagri untuk melaksanakan program Desa Bersinar. Jangan tunggu Bapak Ibu di desa kita sudah terkontaminasi dengan bahaya narkoba, kemudian kita mendeklarasikan. Jadi ini perlu kami sampaikan juga bahwa program Desa Bersinar ini juga sudah masuk di dalam SDGs desa. Untuk kedepannya mungkin sudah ada 18 SDGs desa dan di situ desa peduli kesehatan. Nah, mungkin selebihnya saya akan lebih mengerucut kembali kepada apa yang saya sampaikan, dampak penyalahgunaan. Bapak Ibu, kenapa perlu saya sampaikan bahwa baru beberapa bulan yang lalu di tempat wisata Oile ditemukan pesta miras, Bapak Ibu. Dan setelah kami tes urin di sana kurang lebih ada belasan yang positif ganja dan sabu. Alhamdulillahnya itu bukan masyarakat dari Gorontalo Utara, tetapi dari kota Gorontalo. Itu berita positifnya, berita baiknya. Tetapi berita negatifnya adalah ketakutan kami dan kekhawatiran kami jangan sampai desa ataupun Kabupaten Gorontalo Utara akan dianggap sebagai desa yang paling kondusif untuk melakukan hal seperti itu. Karena ketanggapan masyarakat di situ belum terlalu tahu seberapa besar bahaya narkoba itu. Sehingga jangan sampai perspektif dari daerah-daerah tersendiri tempat wisata kami dijadikan hal-hal yang demikian. Kurang lebih ada 15 ya. Dengan adanya pemilihan hari ini, saya ingin menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, menambah pengawasan kita terhadap generasi muda kita, anak-anak kita, bahkan kepada masyarakat lainnya. Itu harapan. Dan ke depan, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Ibu dari BNN ini, kita akan menjadi desa bersinar, bersih dari narkoba maksudnya. Nah, isyaratnya akan terpenuhi. Kalau melihat kita memang melihat tadi gambar-gambar dampak daripada narkoba, tentu kan semua kita ngeri dan tidak ingin berharap seperti begitu. Nah, maka stop narkoba, itu saja kuncinya. Saya ini berhenti merokok sejak kawin. Kalau masih anak muda saya memang merokok, tapi setelah menikah saya berhenti merokok. Berhenti merokok bukan karena kalau kecanduan memang suka, tetapi saya baca, kebetulan saya sudah belajar agama, ada belajar sedikit tentang agama, kan menganiaya orang lain itu kan tidak boleh dalam hukum pidana mukana, apalagi hukum akhirat, hukum agama, hukum Allah. Nah, di situ saya pertimbangkan, ada tertulis di rokok itu, rokok dapat apa? Dapat membunuhmu. Baru ada rokok menyebabkan apa? Kita semua berharap begitu kan? Supaya ini desa aman. Jadi kalau ada yang baku-baku bantai, yang baku-baku salah paham, langsung komunikasi. Jangan baku-baku simpan di hati. Baru semua status, semua cerita sama orang. Kalau itu ada masalah sedikit pergi cerita pak orang, yang dia mau cerita ke orang lagi bukan mau tak kurang, tak tambah itu cerita. Talebe lagi kita yang begitu. Akhirnya datang kemarin sama kepala desa mau periksa, jadi fitnah semua, tidak ada yang mengaku. Semua apa yang telah dipaparkan tadi, karena kalau sudah berproses hukum, kami dari pemerintah desa itu hanya sekedar memediasi. Ada masyarakat tak kalah setengah malam datang melakukan, dia yang bikin apa coba? Ya yang penting apa yang orang mampu. Insya Allah semua siap ya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, penyuluhan hukum hari ini telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.